Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi thorihin wa sahabati ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sederek sedaya, para rencang-rencang Kanzanesia, alhamdulillah kita saged makempal kepanggih malih setelah sekian tahun dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada yang sudah menikah ya, mutazawwijin, ada yang masih jomblo. Nganten-nganten anyar yo wis akeh ternyata ke. Alhamdulillah kita saged makempal malih. Mugi-mugi majelis kita niki, perkumpulan kita niki angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi perkumpulan niki angsal ridhonipun masyayikh sarang. Mugi-mugi majelis niki angsal pandonganipun para malaikat. Apa-apa sing diamini didongakno malaikat insyaallah mustajabah insyaallah mandi. Mulane ya sakliyane ngaji, muga cara sampean-sampean kabeh sing duwe rojak, duwe harapan apa-apa ya engko ndonga ya. Nek ora ndonga bareng-bareng ndonga dhewe engko ya. Ya iku. Khususnya sing durung-durung nabi iku ya. Iki kesempatan ya majelis ingkang barokah, majelis ingkang insyaallah niki didemeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndonga sing apik. Niki nyampe bab napa niki? 47 nggih. Mathalul ladzi yudnibu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbil alamin. Qala radhiyallahu anhu mathalul ladzi yudnibu liyatuba. Mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyagtasila. Wa ma hakadza yanbaghi innama yanbaghi ayyahtariza minad danas mastata'a summa in waqa'a bi hukmil ghaflah wasahwi kana al wajib alaihi at-tanadzufa fil hal. Matul ladzi utawi perumpamaane wong. Matul ladzi utawi perumpamaane wong. Yudnibu kang gawe dosa sapa alladzi. Yudnibu kang gawe dosa sapa alladzi. Liyatuba drapun supaya tobat sapa alladzi. Iku mathalul ladzi. Iku umpamane wong. Yudanisu kang ngregeti. Yudanisu kang ngregeti sapa alladzi badanahu ing awake utawa badane alladzi wa thiyabahu lan pira-pira dodote alladzi liyagtasila supaya bisa adus sapa alladzi wa ma hakadza yanbaghi ai wa ma mithlu hadza yanbaghi wa ma hakadza lan ora ana utawi sepadane ikilah perkara yanbaghi iku sayukja apa dza. Innama yanbaghi angin pamestine sayukja ayahtariza. Apa yen to ngreksa sapa alladzi minad danasi saking reget mastata'a ing dalam selagine mampu sapa alladzi. Summa in waqa'a mongko kari-kari lamun tumiba apa adanas reget
Mongko kari-kari lamun tumiba apa addanas ya reget bihukmil ghaflati kelawan hukume lali wasahwilan tegese lali kana mongko ana al wajibu apa perkara kang wajib alaihi ing atase alladzi iku atanadzufa iku bebersih fil hali ing dalem saknalika. Niki kula criyos riyen kitab Al-Hikam niki mboten kitab sing anyar bagi saya ya, bukan merupakan kitab yang baru bagi saya. Dulu 2 tahun sebelum Boyong, ini salah satu kitab yang jadi hobi sehari-hari ngoten ya. Hobi sehari-hari macane di antara niki nggih. Kitab niki. Pokoknya nek lagi nganggur yang buka niki nggih. Buka niki. Tujuane napa? Tujuane ya kanggo sangu, bukan nggone omah, kanggo sangu ben iso dandani ati. Niki pancen termasuk luar biasa nggih. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki kalau kita melihat biografi beliau nggih. Kalau kita melihat biografi beliau niki ulama yang lahir antara abad 16 sampai 17 nggih. Abad 16 sampai 17 niku Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti nek dihitung-hitung iki pokoknya ya sakbare Wali Songo nggih. Nek Wali Songo kan salah satu versi mengatakan era Wali Songo itu abad 15 sampai 16. Abad 15 sampai 16 Masehi itu Wali Songo. Syekh Abdullah niki setelah itu, setelah itu. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini kalau kita cocokkan dengan para ulama di Indonesia itu kira-kira ya hampir sekurunan dengan Syekh Mutamakin Pati ya. Syekh Mutamakin Pati itu ya antara abad 17 abad 18. Kalau Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu kan abad 16 sampai 17 antara itu. Syekh Mutamakin ini abad 17 sampai abad 18. Kalau dibandingkan dengan Syekhona Khalil Bangkalan Madura itu berarti eranya sebelum Syekhona Khalil. Kalau Syekhona Khalil itu kan abad 18 ya. Abad 18. Nah, ini sampai ini tuh kalau mempelajari kitab itu kita sampai wis pinter kabeh nggih, wis pinter kabeh. Beda nek biyen tidak isek wah-wah. Isek plonga-plongo. Alhamdulillah iki kula husnudzon wis pinter kabeh, wis iso mikir kabeh. Insyaallah ilmune barokah kabeh. Nah ini ya, salah satu cara untuk lebih bisa memahami satu kitab selain itu memahami teksnya, memahami ibaratnya. Salah satu caranya itu kita bisa melihat mu'alifnya itu ada di kurun berapa, mu'alifnya itu ada di kurun kapan. Lalu lingkungan yang ada di sana itu corak pemikirannya apa. Biasanya itu kita akan tahu, sedikit bisa tahu corak pemikiran mu'alifnya. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini kira-kira hidupnya era 16 sampai 17 ya, era 16 atau 17 abad. Itu kalau zaman dulu itu memang era-eranya tasawuf. Ada istilah namanya neo-sufisme. Makanan apa itu? Neo-sufisme. Sufisme berarti pemikiran atau ideologi ya, berarti aliran tasawuf, aliran sufi. Neo itu baru. Neo-sufisme itu berarti aliran tasawuf gaya baru. Ya, gaya baru. Sufi yang gaya baru itu yang bagaimana? Kira-kira tasawuf yang diselaraskan dengan lingkungan sekitar.
tasawuf yang relevan dengan zaman, ya, zamannya, tidak zaman dulu saja, tapi zaman di mana orangnya hidup. Itu namanya neo-sufisme. Berarti lebih bisa beradaptasi, ya. Berarti enggak hanya sekedar tasawuf itu kudu uzlah nenggone puncak gunung atau nggone alas dhewean ya ora rabi, ora apa nggih. Ora ndek bature ya wedhus, sapi, ula nggone alas. Enggak seperti itu. Tapi pokoknya disesuaikan dengan zamannya. Tuntunan zaman itu bagaimana, maka tasawuf ini bisa diadaptasikan, itu ya, neo-sufisme. Salah satu caranya atau ciri-cirinya neo-sufisme itu menyelaraskan antara tasawuf dengan syariat. Berarti syariatnya karo tasawufnya dicocokno, diselarasno, karena zaman dulu, sejarah zaman dulu itu antara ulama syariat sama ulama sufi itu kan bertentangan, nggih. Ana sing gontok-gontokan barang, nggih. Ana sing gontok-gontokan barang. Ulama-ulama fikih banyak yang mengkritik ulama tasawuf, ulama-ulama tasawuf banyak yang mengkritik ulama fikih. Ulama fikih dikritik ulama tasawuf, iki ulama model apa? Kok mikirnya cuma kulit-kulit tok. Mikir hukum halal, haram, wajib, makruh ngono tok. Mikirnya kok mikir formalitas. Hukum-hukum formalitas. Kritikannya orang tasawuf ke orang-orang ahli fikih. Ulama sing cuma mikir kulitnya syariat saja. Ulama fikih ya sama mengkritik ulama tasawuf. Karena ternyata banyak oknum-oknum yang mempraktekkan thariqah, yang mempraktekkan tasawuf itu menyimpang dari fikih. Menyimpang dari fikih. Akhirnya mereka saling mengkritik, ya, saling mengkritik. Akhirnya muncul Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bisa menyelaraskan antara tasawuf dengan syariat. Jadi makanya sampean insya Allah wis paham kabeh lah, termasuk mujadid, ya, pada zaman dulu itu Imam Ghazali. Dan kebetulan ternyata Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad itu dalam kitabnya Mbah Maimun Zubair Al-Ulama Al-Mujaddidun itu juga dianggap mujadid. Berarti mujadid itu ciri-cirinya tetap berpegang pada syariat, tapi tetap mengkokohkan syariat, tapi bisa menyesuaikan zaman. Tidak membuat model syariat terbaru, enggak. Syariatnya tetap sama, tapi dimodifikasi dengan cara yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nek cara fikih berarti hukume speaker, hukume mic, nek zaman biyen ora ono, nek zaman saiki wis ono. Hukume piye adzan nganggo speaker? Oleh to ora? Wong sing krungu adzan krungune lewat speaker iku tetap sunah jawab to ora? Sunah ya, kan tetap sunah. Itu kan termasuk penyesuaian zaman ya, termasuk penyesuaian zaman. Nek zaman biyen, sampai nek buka-buka kitab dan juga kalangan ulama di Timur Tengah itu ada yang apa ya, membid'ahkan speaker ini. Ini hukumnya bid'ah ini. Ya, ini hukumnya bid'ah. Ada yang mengatakan seperti itu. Maksudnya bid'ah yang enggak hanya bid'ah mubah, enggak boleh. Enggak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Meskipun itu ba'dihim saja, minoritas saja. Kalau mayoritas itu ya membolehkan. Kenapa? Karena ya apa? Ini termasuk bid'ah yang tetap bisa selaras dengan syariat. Tetap bisa selaras dengan syariat. Ini kan cuma wasilah ya. Wasilah untuk mengantarkan suara supaya lebih didengar. Itu kalau apa ya, menyesuaikan fikih dengan tuntunan zaman. Kalau menyesuaikan tasawuf dengan tuntutan zaman itu juga ada sendiri. Itu banyak sekali nek sampai bahas tasawuf itu ya.
Jadi muncul Imam Ghazali bisa menyelaraskan antara syariat dengan tasawuf. Salah satu karya yang paling hebat dari Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Insyaallah sampai wis ngaji kabeh. Itu ada fikihnya tapi juga ada tasawuf. Dianggap fikih tapi tasawuf, kitab tasawuf. Dianggap tasawuf tapi kok pembahasannya fikih. Lalu setelah itu ternyata muncul lagi Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad yang dianggap sebagai mujaddid, ya mujaddid. Beliau berarti kurun setelah Imam Ghazali. Jadi Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ini termasuk luar biasa, ya, termasuk luar biasa sehingga kita ini mudah-mudahan ya bisa ngalap berkah karya-karya beliau. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kitab beliau, kita bisa mengamalkan kitab-kitab beliau, khususnya Kitabul Hikam, ya. Kitabul Hikam ini. Soalnya ini luar biasa. Niki sekilas tentang Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nyampe pada dawuh beliau yang ke-47 ya, ayat 47. Masalul ladzi yudnibu liyatuba. Perumpamaan orang yang berbuat dosa karena ingin bertaubat itu seperti orang yang mengotori badan dan baju-bajunya supaya bisa mandi, sekaligus bisa membersihkan bajunya, bisa mencuci bajunya. Orang yang berbuat dosa supaya bisa tobat itu seperti orang yang mengotori badan bajunya supaya bisa mandi, supaya bisa nyuci. Wa ma hakadza yang bagi perbuatan seperti ini tidak seyogyana dilakukan. Innama yanbaghi ayyah tariza minad danas mastato'a. Yang semestinya dilakukan, yang seharusnya dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, dia menjauhi dosa, dia menjauhi kotoran-kotoran dosa semampu dia. Tsumma in waqa'a bi hukmil ghaflah wasahwi, lalu apabila kotoran dosa itu terjadi karena pelakunya lupa, maka yang wajib baginya adalah segera membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa tersebut. Ini dawuh ketoke cuma 3 larik, tapi maknanya jero, maknanya jero banget. Sampean pernah krungu nenggone iklan TV itu, berani kotor itu baik, ya. Pernah krungu ya? Ono sing gak krungu, ini ku. Paling sing gak krungu niku ya gak pernah kenal sabun. Adus nganggo banyu tok ora sabunan. Hah? Iya. Iya. Mabuk paling ngono. Odas adus wae. Daripada sabunan kesuwen es, sing penting adus. Ya gak apa-apa, sing penting ora penting bolong aja ngono. Iki bahaya iki. Bahaya iki. Ya. Jadi mathalul ladzi yudnibul yatuba itu setelah baca ini saya ingat slogan ya, salah satu sabun itu di iklan sabun, berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Tujuannya mempromosikan sabun, berarti penting kotor-kotor gak apa-apa, kok adus nganggo sabun. Sabune iku wae, iku berani kotor itu baik. Kira-kira slogan berani kotor itu baik ini apakah benar atau salah? Iki. Atau mungkin setengah benar, setengah salah. Karena kalau kita umumkan itu jadi repot. Kalau kita maknai secara bahasa lah ya. Kotor itu kan macam-macam. Ada kotor fisik, hisi berarti
ya awak rusak, kena najis utawa ora najis, pokoke sing rusak-rusak niku jegur lumpur utawa piye, dolanan-dolanan sing rusak. Ya iku kotor nggih, kotor secara hisi lah. Ada kotor yang tidak hisi atau kotoran batin. Kotoran batin iki maksudnya itu dosa. Lah, kalau makna secara bahasa saja terlalu umum, akhirnya malah jadi repot ya. Repotnya berani kotor itu baik, makna kotor itu macam-macam. Termasuk makna kotor, cakupan makna kotor adalah dosa. Berani dosa itu baik. Piye jajal? Repot ya. Berani dosa itu baik, berani maksiat itu baik. Berani pacaran itu apik. Jajal piye? Ya, jadi akhirnya apa? Repot ya. Mungkin kalau kita terapkan itu dalam kondisi tertentu, konteks tertentu bisa ya, bisa lah. Jadi anak itu kalau nggak boleh kotor-kotor, nanti dia jiwa kreatifnya mati ya. Ya nek dolanan monggo rusak-rusak lah gak apa-apa, penekan klopo gak apa-apa, menek pelem ya gak apa-apa. Jegur kalen ya ora apa-apa, jegur sawah gak apa-apa, sementing orang jegur sumur. Ya kan? Bocah cilik. Gak apa, berarti wong tua ini gak usah ya. Orang tua itu gak usah membatasi aktivitas anak, kecuali kalau aktivitas anak ini berupa hal-hal yang membahayakan dia atau mungkin dosa, itu monggo dibatasi. Tapi kalau di luar itu boleh ya, boleh. Sing duwe anak-anak itu kalau anak dibatasi dalam permainannya nanti efeknya somben pas wis gede. Bikin kok mungkin jiwa mindere muncul, jiwa apa nggih, tidak pedenya muncul, jiwa berontaknya muncul. Pancen wayahe bocah cilik iki ya dolanan, ya diben wae dolanan nggih, diben wae dolanan. Iku hake bocah cilik lah. Jadi dalam konteks berani kotor bagi anak kecil supaya jiwa kreatifnya muncul, supaya dia sehat, bisa gerak, bisa olahraga, organ motoriknya bisa berkembang, bagus nggih. Bagus. Engko nek wis rusak lah kari sabunan adus. Itu konteksnya yang benar. Tapi untuk konteks yang lain itu tidak bisa diterapkan. Makolah berani kotor itu baik. Sampean ya insya Allah pernah krungu nggih likul lima komen makol. Pernah nggih? Likul lima komen makol. Iku hadis to ora? Saya cek itu ada yang mengatakan hadis, tapi dikritik banyak ulama ahli hadis itu maudhu. Itu maudhu. Jadi yang paling cocok itu bukan hadis ya, tapi makolah atau bisa dikatakan kalam masal, kata pepatah Arab, kata pepatah Arab. Likulli makomin makol, setiap kondisi, setiap makam itu ada perkataan yang pas, yang cocok dengan konteksnya. Ada lanjutannya, walikuli maudiin majal. Di setiap tempat itu ada medannya tersendiri. Kita nggak bisa menerapkan satu makalah ke semua hal. Ada yang bersifat umum makalah, ada yang bersifat khusus dalam konteks-konteks tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Sama seperti berani kotor itu baik, ini hanya dalam konteks ya kanggo bocah cilik ben dhek iku bebas dolanane. Tapi nek dalam konteks maksiat enggak boleh, punya prinsip berani kotor itu baik. Nanti kalau berani kotor itu baik dipakai dalam konteks maksiat, ya kasusnya ya seperti yang disinggung ini, mathalul ladzi yudhnibul liyatuba. Ada orang dia dosa, dia berani maksiat supaya bisa tobat. Dia iku ngelakoni dosa ben iso tobat. Dia iki ngelakoni maksiat ben iso tobat. Berarti padha karo wong sing dia iku pengen nyuci,
Ya, perkara klambine saya resik, akhirnya dirusoi sik. ben iso nyuci. Kalau kita Kalau kita pandang dalam kaidah kan dari qawaid fikih ya, dalam qawaid fikih kan intinya tujuan sama wasilah itu kan supaya mubah kan harus selaras ya. Tujuannya apik tapi nek carane gak apik kan gak iso. Ya. Ketika goyahnya atau makosidnya benar tapi wasailnya keliru atau tidak dibenarkan syarat, ya tetap dianggap haram, tetap enggak boleh. Kalau makosidnya benar, wasilahnya, wasailnya benar, lah ini maka baru boleh. Lah ini kasusnya itu makosidnya benar, tapi caranya salah. Ya. Alladzi yudnibul yatuba, tujuannya benar, pengen tobat, tapi caranya salah, ben iso tobat akhirnya gawe dosa sik. Wong model piye ngene iki? Nggih wong model piye? Padha karo wong sing klambine sik resik ben iso nyuci, akhire ya klambine dirusoi, diidek-idek mbah diuncalno peceren toh piye. Nek diumumno maneh berarti padha karo wong sing ben iso njajal, nggih, ben iso njajal obat penawar racun, akhire dhek iku ya. Njupuk ula ben dicokot ula. Nah iki repot iki. Nah iya iki. Jadi iki kok judulnya mahbub kabeh iki kena apa? Perkara apa? Nganten anyar ya? Oh, iya. Nah iya. Padha karo wong ben iso jahit klambine disuwek-suwek. Ini repot ya. Ben iso jahit klambine disuwek-suwek. Iki berarti pemikirannya kewalik ya. Mulane dalam syarahnya, baik syarah di kitab karyanya Syekh Muhammad Hayat As-Sindi atau yang lain itu sama itu. Jadi orang-orang yang pemikirannya seperti ini majnun. Ora waras. Dianggap majnun, dianggap prilakune wong sing gak waras. Walaysa min fi'lil uqala, hadza min fi'lil majanin. Ini perbuatannya orang-orang gila ini, orang-orang yang tidak waras. Kenapa? Karena ya ini tujuannya benar tapi dengan cara yang keliru. Orang-orang yang seperti itu berarti orang yang gak waras. Seharusnya ya, yang dilakukan dia kalau mampu menjauhi dosa ya harus dijauhi semampunya ya, dijauhi semuanya ya. Gak boleh mengotori diri dengan maksiat. Kalau dia memang terjerumus dalam maksiat sebab lupa, nah ini nanti dia wajib tobat, wajib membersihkan dosa itu lewat tobat. Jadi ini ya, ini kesimpulan dari dawuhnya beliau mathalul ladzi yudnibu liyatuba. Kalau kita umumkan gini ya, jadi sampean mungkin pernah baca di kitab Talbisu Iblis, pernah ya? Itu karyanya siapa? Karyanya Syekh Abdul Faroz Ibnul Jauzi. Iya, Syekh Abdul Faroz Ibnul Jauzi. Syekh Abdul Faroz Ibnul Jauzi dengan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sama atau beda? Beda ya? Beda. Pernah saya teliti itu kalau Syekh Ibnul Jauzi itu masih Sunni ya, masih Sunni. Beda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi lebih aman ngeten nggih. Pemikirannya lebih aman lah. Kalau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ya perlu hati-hati ya, sampean perlu hati-hati. Untuk karya-karya beliau yang dalam tema akhlak ya, dalam tema takholli,
tema-tema tasawuf ya, itu enggak apa-apa lah, monggo dibaca. Tapi kalau dalam tema-tema akidah harus hati-hati. Itu ya, itu kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berarti lebih aman yang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu menulis kitab Talbis Iblis. Ternyata yang disinggung Ibnul Jauzi itu sama ya, sama dengan yang dibahas Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kan bahas orang yang salah satu orang yang perilakunya atau pemikirannya enggak waras, pengen tobat akhirnya ngelakoni dosa dhisik, iku kan enggak waras. Nah itu kalau di kitabnya Ibnul Jauzi Talbis Iblis itu termasuk salah satu bentuk talbis iblis, orang yang dia berani melakukan dosa, berani melakukan dosa karena dia percaya diri nanti bisa tobat. Itu termasuk godaan setan, kemana ngono nggih? Termasuk godaane setan, termasuk jebakane setan, termasuk jebakane iblis. Ojo sampai dilakoni. Beliau memperingatkan kita supaya kita ini jangan sampai terjebak jebakan-jebakan setan atau iblis tersebut. Soalnya apa? Setan goda iki godane macem-macem. Dalam kitab Talbis Iblis sampean bisa tahu semua nggih bentuk godaan-godaannya apa saja. Godaane wong awam itu beda dengan godaannya orang yang alim, orang yang berilmu. Salah satu godaannya orang awam itu sering berani melakukan maksiat karena pede. Nanti kalau tobat Allah akan mengampuni. Sering melakukan maksiat lalu menunda tobat karena pede dia panjang umur. Pede panjang umur. Ini salah satu jebakan setan ini. Jadi apakah itu benar? Enggak benar ya, enggak benar. Jangan sampai berani kotor atau berani dosa lalu pede bisa tobat. Soalnya apa? Karena memang ajal itu enggak bisa ditebak, betul nggih? Ajal kematian itu tidak bisa ditebak. Bisa saja ada orang yang dia pede panjang umur ternyata sesuke mati. Ada orang yang dia putus asa pengennya mati tapi ternyata gak mati. Ono sing ngono nggih. Wis pengen mati tapi gak mati. Ono sing pengennya urip terus tapi malah mati. Wong sing nglakoni dosa terus tobaté ditunda-tunda, sok ben wae tobaté. Itu nanti ya mungkin saja nggak bisa tobat atau nggak sempet tobat. Nggak sempet tobatnya karena apa? Karena pertama mungkin wis kedisian mati iso wae. Utawa nek gak kedisian mati, pikirannya akeh. Berarti wis sering nglakoni dosa, terus pikirannya akeh, tanggungannya akeh, halangannya akeh, akhirnya tobatnya ditunda-tunda. Ya mikir macam-macam, mikir utang, mikir anak, akhirnya gak kober-kober tobat. Jajal piye. Jadi awaik halangan-halangan untuk bertobat itu macam-macam. Jadi makanya apa? Makanya harus hati-hati. Ketika tobat itu wajibnya harus seketika. Ini penting sekali, nggak boleh ditunda-tunda. Ini ya. Jadi ketidakwarasan orang seperti ini jangan sampai ditiru karena ini memang perilaku laisa min fi'lil uqala, ya, tidak termasuk perilaku orang-orang yang berakal sehat. Orang-orang yang berakal sehat itu punya ciri-ciri, ya. Orang yang berakal sehat itu punya ciri-ciri. Akal sehat itu kalau bahasa bahasa sederhananya itu akalnya matang. Ada kematangan akal. Akalnya sudah matang. Itu kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an di surat Yusuf, ada yang hafal enggak ya? Walamma balagha asyuddahu, gimana lagi itu? Siapa yang hafal itu?
Hah? Surat Yusuf, ada yang hafal? Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Itu nggih. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Pertama, kalau kita lihat tafsirnya di situ, asyuddahu ketika Nabi Yusuf sudah balagha asyuddahu, sudah mencapai kedewasaannya. Dewasa ditafsiri akalnya matang atau kematangan berpikir. Yang kedua, jasmaninya sudah kuat. Dewasa nggih. Jadi dewasa dalam konteks yang dibahas itu Nabi Yusuf, itu maksudnya Nabi Yusuf ini fisiknya sudah kuat, kemudian punya kematangan berpikir. Akalnya mateng, kena dijak mikir. Itu Nabi Yusuf. Ketika sudah dewasa, akhirnya Nabi Yusuf diberi Allah hukman wa ilma, diberi Allah ilmu, diberi Allah anugerah-anugerah macam-macam, ya, anugerah-anugerah kenabian. Nah, ilmu yang diberikan Allah ke Nabi Yusuf itu ternyata ilmu laduni, ya. Ilmu laduni. Jadi Nabi Yusuf itu ketika sudah dewasa diberi Allah ilmunya itu kategori ilmu laduni. Kemudian wa kadzalika nadzil muhsinin. Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang seperti itu, dengan balasan seperti Nabi Yusuf. Maksudnya piye? Maksudnya orang-orang muhsinin itu orang-orang yang dalam tafsirnya disebut atau diterangkan orang yang menaati perintah Allah, orang yang menjauhi maksiat, ya, orang yang menjauhi maksiat Allah, orang yang menaati perintah Allah itu nanti termasuk muhsinin. Nanti akan dapat seperti yang dialami Nabi Yusuf, yaitu ilmu laduni. Mulane apa? Piye carane ben iso oleh ilmu laduni? Di antara carane ya tarkul ma'asi, ninggalno maksiat. Nek pengen oleh ilmu laduni kudu dadi muhsinin sik. Ya, dadi muhsinin sik. Nek ora muhsinin kok ternyata oleh ilmu sing mbah piye iku. Oh, hati-hati nggih. Hati-hati. Wa kadzalika nadzil muhsinin soale. Jadi ilmu laduni iki berangkat dari jadi muhsinin dulu. Jadi muhsinin itu kalau kita kerucutkan yang penting ninggalno maksiat lah, ninggalno maksiat. Mulane kula iling nggih dewe Mbah Said Abdurrahim niku. Jadi ben oleh nur utawa nambahi nur iki ya ninggalno maksiat, tarkul maasi nggih. Berarti ben oleh cahayane sangka pangeran utawa nambahi cahaya sangka pangeran ya intine ninggalno maksiat. Nek gak ninggalno maksiat ya wis iki cahayane iso kurang-kurang dan seterusnya. Jadi kematangan berpikir itu lawan dari orang yang gak waras, ya. Jadi wong sing gak waras iki akale tidak matang. Akhirnya dadi kewalik-kewalik kabeh nggih. Dadi kewalik-kewalik kabeh. Ketoke apik, tapi asline elek. Jarene elek tapi asline apik. Jadi nek cara wong waras iki kewalik-walik. Nek cara kita sing duwe ilmu iki apik, tapi nek cara wong sing gak waras elek. Dan zaman sekarang itu banyak sekali yang seperti itu. Itu ya. Orang yang dewasa itu orang yang akalnya matang, pemikirannya matang. Iku. Sing matang iku berarti sing iso mbedakno ndi sing apik, iso mbedakno ndi sing elek. Sing apik dieloki, dilakoni, sing elek diadoi. Wis ngerti ndi sing apik, ndi sing elek, tapi isek ngelakoni sing elek-elek. Nah, iki berarti durung mateng iki nggih. Sik durung mateng, isek setengah mateng nggih. Isek setengah mateng. Nek pengen mateng tenan ya iku ngerti ndi sing apik, ndi sing elek, ndi sing bener, ndi sing ora bener. Sing bener diikuti, sing elek diadoi.
Innama yan bagi ayah tariza minad denas mastato'a. Maka semestinya yang dilakukan adalah dia menjauhi dosa itu sekuat tenaga, sekuat tenaga. Wala yatruku ayyasyai'in minal adnas walau qalilan ila akhirih. Dia tidak meninggalkan satupun bagian dosa-dosa dalam dirinya untuk dibersihkan. Berarti dosane dihilangi kabeh, diresiki kabeh. Iki wong sing bener, wong sing duweni akal. Sumain waqa'a bi hukmil ghaflah ila akhirih. Seandainya orang itu masih melakukan dosa, ketika dosa karena mungkin nggak sengaja atau karena nggak sadar, ya maka tetap wajib tobat. Ya ini ada isyarat penting ya, ada isyarat penting bahwa tabiatnya orang yang beriman, itu dia kalau melakukan dosa itu bukan atas dasar sengaja, tidak atas dasar amdan, tapi sahwan atau ghaflatan. Makanya kan ada banyak keterangan dari ulama itu, ketika ada orang mukmin itu melakukan dosa, maka pas dia sedang melakukan dosa itu kondisi tidak mukmin ya. Karena yang mukmin beneran itu tidak akan melakukan dosa. Loh, kok gak kondisi mukmin? Ya mungkin paling orang sadar. Orang sadar nek dhewe iku wong iman. Orang sadar wonge iman. Akhirnya ya ngono. Iman piye? Iman Allah. Berarti wong iku nek nglakoni maksiat ora sadar nek Allah ana. Ora sadar nek Allah ndelok. Akhirnya tetap dilakoni. Jadi wong iman sing bener-bener iman iki munggo cara kok nglakoni dosa, dosane ora jarak. Utawa lali, utawa ora sadar. Nek ana wong iman kok nglakoni dosa, dosane kok atas kesadaran diri tanpa ada paksaan. Nah iki durung iman tenanan utawa imane sek kurang. Imane iki durung sempurna. Lanjut nggih. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu mathalul ukhuwati fillah mathalus syajarah. Mathalul ukhuwati utawi perumpamaane paseduluran fillahi ing dalem Allah utawa fillahi krana Allah iku mathalus syajarati iku umpamane wit tuska den sirami apa ukhuwah bima ittazawuri kelawan banyu ziarah-ziarahan. Iki ana majas nggih, ana majas. Jadi saling mengunjungi, saling berziarah yang diumpamakan dengan air. Watuthmiru at-ta'awun, watuthmiru lan ngewohake utawa buahake. Watuthmiru lan buahake apa al-ukhuwah at-ta'awuna ing tulung tinulungan alal birri ing atese kebagusan wa taqwa lan takwa. Fa idza lam tusqa mongko ing dalem malaikane ora den sirami asyajaratu apa wit ya bisat mongko garing apa asyajarah. Wa idza lam tuthmil lan ing dalem malaikane ora buahake utawa ora ngewohake apa syajarah kutiat mongko den pegot utawa den potong apa asyajarah. Ini konteksnya pas dengan kita ya. Perumpamaan persaudaraan karena Allah itu seperti pohon. Cara merawatnya harus disirami air. Pohon dirawat dengan menyirami air. Persaudaraan Allah itu dirawat dengan saling mengunjungi atau saling menziarahi. Wa tuthmiru at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Persaudaraan yang karena Allah itu nanti bisa membuahkan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi karakternya persaudaraan karena Allah itu nanti akan membuahkan
solidaritas pengen bantu dulure, pengen bantu koncone dhewe. Cara merawate ya bima istazawur, dirawat dengan saling mengunjungi. Kalau hubungan kekancan, hubungan pertemanan, persahabatan karena Allah itu tidak pernah mengunjungi, nggak pernah dolani omai konco, ya bisat, itu nanti hubungannya jadi kering, akhirnya terakhir putus kontak. Atau ada hubungan pertemanan, persahabatan antara ya santri-santri, kalau tidak sampai membuahkan saling tolong menolong dalam kebaikan, ya wis kutiat wae, ya, dipegot wae, gak usah baturan wae. Itu okay. Itu intinya. Berarti ini ada dua pembahasan, okay. Pembahasan pertama itu persaudaraan karena Allah. Persaudaraan karena Allah. Jadi dulur itu ono dulur sedarah, ono dulur ketemu tua, okay. Dulur ketemu tua. Nek dulur sedarah iki maksudnya ya dulur-dulur ada hubungan sedarah. Ya, itu. Kandung, sedulur kandung. Lah ono dulur ketemu tua. Dulur ketemu tua itu berarti ya ora ono ikatan darah, ora ono hubungan darah dan lain sebagainya, tapi karena ada kesamaan, sama-sama iman, sama-sama Islam, akhirnya jadi seduluran. Nah, piye carane ngrumat? Carane ngrumat ini ada. Pertama sadurunge ngrumat iki lho. Karaktere persaudaraan karena Allah itu nanti akan membuahkan hal-hal positif. Ya, akan membuahkan hal-hal positif. Apa? Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Tolong menolong. Sampeyan bisa lah, sampeyan iki biasa konco runtang-runtunge sapa nggih. Itu bisalah masuk al-ukhuwah fillah. Aja al-ukhuwah modus ono nggih. Kadang ono al-ukhuwah modus nggih. Aku ya ngonangi ketoke. Ya perkara ngerti nek kanca sing ditarget iki duwe adik wedok. Akhirnya dibaturi runtang-runtung. Dibaturi runtang-runtung akrab banget, akhirnya ya hasil akhirnya dolan nggone omahe. Berarti aslinya yang ditarget itu adik wedoke. Iki kira-kira al-ukhuwah fillah ta ora niki? Saling menguntungkan. Ya nek calon adik IP-ne iki sesuai kriteria. Nek gak sesuai kriteria iki malah merugikan biasa. Cerita wakeh ya, cerita wakeh. Berarti sejak zaman dulu, pesantren zaman dulu itu banyak sekali yang konco rontang-runtung akhirnya malah jadi dulur IP. Akeh banget orang zaman mutok. Lah nek saiki ana to ora? Ana sing ana to ora? Sapa jenenge? Wonge teko to ora? Ya, jadi konco runtang-runtung akhirnya malah jadi dulur IP. Ma'ruf. Ma'ruf ki maksudnya pelakune utawa dadi korbane. Ngono ya. Iki. Iya. Nah iya, ini berarti kan ora al-ukhuwah fillah, tapi al-ukhuwah ya fi amrin dunyawiyin. Berarti ben oleh bojo. Nah iki repot iki. Tapi senajan ngono ya nek cocok ya monggo. Ya monggo sing duwe adik-adik wedok monggo ditarget itu. Khususnya sing durung rabi iku monggo ditarget nggih. Ya sing durung rabi, sing jomblo-jomblo, sing
Ya ma'syarul uzab. Tapi penting ya. Jadi jomblo itu sangat tasawuf sekali aslinya. Asli ya. Tak belo, aku belo. Belo sing durung rapi gue ya. Jadi para uzab itu memang sangat berbau tasawuf. Karena ada istilah tasawuf yang sesuai dengan kondisi dia. Ada istilah tasawuf yang sesuai dengan kondisi dia. Ini cerita dulu. Sampean pernah kenal istilah tasawuf falsafi? Tasawuf itu ada tasawuf akhlaki atau amali, yang kedua tasawuf falsafi. Iki panganan apa nih? Kalau tasawuf amali itu berarti thariqah tasawuf yang orientasinya, yang pokoknya aktivitasnya adalah membentuk akhlak, ya, membentuk akhlak, jadi akhlakul karimah itu amali. Noto ben akhlake sesuai dengan sunai kanjeng Nabi itu amali atau akhlaki. Atau contoh nek ibadah diakai zikiran, sholat sunai ditambahi itu amali. Atau akhlaki berarti akhlakul karimah, ben isot oleh akhlakul karimah. Nek falsafi ini berarti tasawuf yang berbau filsafat, atau tasawuf yang pondasinya itu diambil dari filsafat yang macam-macam, enggak hanya filsafat Islam tapi filsafat yang lain. Nah, ini kesimpulannya saja. Tasawuf akhlaki atau amali itu bagus. Itu yang dalam Ihya Ulumuddin itu ya. Tasawufnya kita, tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang amali, yang akhlaki. Kalau tasawuf falsafi itu contoh seperti Ibnul Arabi, atau kalau di cerita Wali Songo ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar, nah itu ya. Karena merujuk ke Ibnul Arabi itu, Ibnu Arabi. Itu falsafi. Di situ ada istilah wahdatul wujud. Nek cara Jawa apa? Manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud. Lah istilah wahdatul wujud itu cocok karo sing jomblo-jomblo. Soalnya wujudnya siji. Wahdah siji, wujud. Wujudnya siji kan ya durung ana pasangan. Berarti cah jomblo-jomblo iki asline sek wahdatul wujud iki. Ya. Santai ya, santai. Wis terlatih pirang-pirang tahun mulai ibtidak sampai aliyah digojloki terus mosok ora kebal. Wis terlatih kudu kebal ya. Manfaatnya akeh ya. Berarti sing gemblot apa? Sing dadi target gojlokan. Iku insyaallah ana manfaate nggone omah, mentale kuat tenan nggih. Oh, mentale kuat tenan. Ya di apa-apano dibuli kaya apa? Menter nggih. Pokoke kuat tenan. Iku luar biasa iku, ana manfaate nggih. Ana manfaate. Ya. Jadi persaudaraan karena Allah itu karakternya adalah yang membuahkan pada hal-hal positif. Di antaranya apa? Di antaranya ini saling tolong menolong dalam kebaikan, saling bantu membantu. Maknanya wakeh iki ya, karena albir itu pokoknya kalimatun jami'ah, kalimat yang menghimpun apapun yang nanti berbuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk berarti konco butuh utangan, sampai ngutangi konco. Itu berarti termasuk ta'awun ala birri, ya, termasuk ta'awun ala birri. Ya, berarti nek ana ketoke runtang-runtung, ketoke akrab, tapi nek diutangi 100.000 kok gak gelem. Ah, iki berarti durung ukhuwah. Padahal mampu ngutangi, ya koncone butuh tenan. Iki berarti belum memenuhi syarat al-ukhuwah fillah. Ngono ku ya ana to ora?
Ono akeh. Lah iya ngene iki piye, Sal? Mulai biyen wis dikenalno istilah al-ukhuwah fillah sampai saiki kok iso durung iso praktekno. Ya. Oh, al-ukhuwah fillah itu tidak pandang bulu. Pokoknya sementing wonge Islam, wonge iman dianggap konco kabeh, dianggap sedulur kabeh. Itu al-ukhuwah fillah. Berarti nek ana kekancan kok isek pilih-pilih. Iki berarti belum al-ukhuwah fillah. Lah, kan ana kasus, ana keterangan kudu milih-milih kanca. Nek kanca-kanca sing elik jali susuk ya. Kanca-kanca sing elik ya ditinggalno wae kan ngono. Kan ana sing ngono nggih. Oh, senajan elik lah nek wis duwe bojo iku menang ya. Daripada ganteng tapi durung duwe bojo. Ya, ngono Bu ya. Oh, tak bot. Apa meneh isih ana mambu-mambu manise. Oh, jelas menang akeh deh iki, menang akeh. Ya. Tapi nek cara menang-menangan wis menang mujab itu. Oke, mah acarane dipek kabeh. Ya, ya pembawa acara, ya sambutan. Iku kira-kira nek amplop iku amplope oleh akeh dhewe deh. Ya. Iku sampeyan nek terjun gone masyarakat iku dadi imam masjid, ya dadi muadzin, dadi makmum menisa. Ngono ya. Nek gone masyarakat ana sing model ngono ku. Berarti dipek kabeh. Acara walimah ya walimah manten. Ya ana sing ya pembawa acara, ya sambutan pasrah utawa sing nampani, ya muaidzah hasanah, ya ndonga menisan. Ana sing ngono. Tapi ya gak apa, berarti menunjukkan talentane akeh ngono nggih. Bakate akeh iku. Ya, al-ukhuwah fillah mithlus syajarah. Jadi persaudaraan yang baik itu persaudaraan yang membuahkan kebaikan. Bisa mewarnai ketemannya. Berarti nek kekancan hubungan persahabatan tapi ternyata malah mempengaruhi buruk temannya atau ngajak keburukan ke temannya. Iki berarti bukan ukhuwah fillah ya, bukan ukhuwah fillah. Ya monggo kita koreksi mawon nggih. Karena yang namanya hubungan pertemanan, persahabatan itu ternyata bisa dihisap nggih. Hati-hati nggih. Jadi iso dihisap iku sok mben nggone akhirat. Sing kancane wakeh iki lho. Kira-kira sing duwe kanca wakeh, hak kanca iku lho, iku wis sampean penuhi ora. Nah, nggone hadis kan ada itu kan Nabi pernah ya ketika dihaturkan kayu siwak, ada siwak yang lurus, ada siwak yang bengkong, akhirnya siwak yang bengkong dibuat untuk beliau sendiri, siwak yang normal yang lurus diberikan kepada sahabatnya. Karena apa? Kanjeng Nabi itu paham haknya teman itu apa? Paham. Yang namanya teman itu harus ada unsur itsar ya, mendahulukan yang lain daripada diri sendiri. Ya kan, sampai wis paham kabeh, wis apal kabeh al itsar fi ghuril ibadah mandub ya, atau mustahab, mendahulukan orang lain kalau dalam selain ibadah itu malah dianjurkan sekali. Kanjeng Nabi itu memberikan contoh secara iklan itu ya, mendahulukan teman. Ya kira-kira sampai sing koncone akeh iki ngono. Jadi piye ya? Ana risikune nggih.
Duwe kanca akeh utawa duwe kanca sithik iku masing-masing ada risikonya sendiri. Kalau punya teman yang sangat banyak, kenalan macam-macam, ya kalau memang sanggup memenuhi hak-hak mereka monggo kekancan saya wakeh ngono ku. Tapi kalau enggak sanggup memenuhi hak-hak mereka, ya kancane dibatasi wae, kanca-kanca sing kena dipercaya wae. Iku sing dikancani tenanan utawa kanca-kanca sing apik sing memberikan pengaruh positif ke kita itu loh yang kita temani, yang kita buat teman. Soalnya ana hisabe dhewe-dhewe, mulane kudu hati-hati. Kanca sing sithik iku ya ana risikone apa? Risikone iki ya relasi kalau sedikit ini nanti contoh dalam hubungan bisnis, ekonomi atau hubungan sosial ini terbatas sekali nggih, terbatas sekali. Gak pateo iso fleksibel. Beda nek kancane akeh, nek kancane sithik iki dolen golek ampiran iku ya kangelan nggih. Golek ampiran iki kangelan nek kancane sithik. Nek kancane akeh kan wah apa meneh akeh tenan ninti-ninti ana ampiran dhewe-dhewe nggih. Lumayan mangan gratis sedina. Nggih. Apa meneh dikenal adike wis. Terus iku ya.